Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat-Nya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa bertatap maya. Selamat pagi anak-anakku peserta PLS di SMA Negeri 1 Kalijati. Senang bisa bertatap maya dengan kalian. Walaupun kita jauh di mata, tetapi mudah-mudahan kita dekat di hati. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Silvi Ramayanti, SPD. Ibu mengajar mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Kalijati. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi PLS mengenai perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS. Untuk mengetahui apa itu PHBS, marilah kita simak ulasan berikut ini. Pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Apa sih PHBS itu? Ya, kita lihat di sini pengertian PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga seseorang atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS itu banyak sekali, misalnya tentang gizi, contohnya makan beraneka ragam makanan, minum tablet tambah darah, mengkonsumsi garam beriodium, memberi bayi dan balita kapsul vitamin A. Tentang kesehatan lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan. Apa sih manfaat PHBS? Manfaat PHBS adalah agar setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Anak tumbuh sehat dan cerdas, anggota keluarga giat bekerja, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan dan modal usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Di mana sih lokasi PHBS? PHBS itu bisa di rumah tangga, sekolah, tempat kerja atau kantor, tempat umum, dan di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Yang akan dibahas lebih lanjut lagi di PHBS ini adalah PHBS di sekolah atau perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. PHBS di sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Ada 8 indikator PHBS di sekolah. Yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Yang kedua, jajan di kantin sekolah yang sehat. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Yang kelima, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan. Yang keenam, menjauhkan diri dari asap rokok. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk secara rutin. Dan yang kedelapan, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Indikator yang pertama dari PHBS di sekolah adalah cuci tangan pakai sabun atau kita singkat CTPS. Mengapa kita harus cuci tangan atau harus CTPS? CTPS adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun
untuk memutuskan mata rantai kuman. Salah satu upaya pencegahan dari penyakit adalah karena tangan menjadi agen kuman atau kontak langsung ataupun tidak langsung. Tangan yang bersentuhan langsung dengan kotoran manusia dan binatang atau cairan tubuh lain terkontaminasi saat tidak dicuci dengan sabun memindahkan bakteri, virus, dan parasit pada orang lain. PBB mencanangkan bahwa tanggal 15 Oktober itu adalah sebagai hari mencuci tangan dengan sabun sedunia. Ada 20 negara yang sudah berpartisipasi aktif termasuk Indonesia. Syarat cuci tangan pakai sabun apa aja? Syaratnya, yang pertama, cuci kedua tangan. Yang kedua, tentunya pakai sabun. Yang ketiga, dengan air yang mengalir atau dituang. Yang keempat, dari sumber air yang aman. Dan yang kelima, tersedia sistem pembuangan air limbah atau SPAL. Kapan kita harus mencuci tangan? Yang pertama, setelah buang air kecil atau besar. Kedua, setelah menyentuh binatang atau kotorannya. Ketiga, sebelum atau sesudah menyiapkan makanan. Keempat, sebelum makan. Kelima, sebelum memegang bayi. 6, sebelum atau sesudah mengganti popok bayi. Ketujuh, sesudah membersihkan hidung. Kedelapan, sesudah batuk dan bersin di tangan. 9, sebelum dan sesudah mengobati luka. 10, sebelum atau sesudah menangani orang sakit atau merawat luka. 11, setelah menangani sampah. 12, sebelum atau sesudah memasang kontak lensa. 13, setelah menggunakan toilet umum. Ya, ini beberapa hal yang mengharuskan kita mencuci tangan. Ada 6 langkah mencuci tangan. Apa saja? Yang pertama, mulai mencuci tangan dengan air. Yang kedua, gunakan sabun dan gosok sampai berbusa. Yang ketiga, gosoklah dengan seksama selama 20 detik. Keempat, gosoklah telapak tangan, punggung tangan, antara jari dan bawah kuku. Kelima, bilas sampai bersih dan gunakan lap kertas untuk menutup keran. Keenam, keringkan tangan. Ya, itu 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Indikator yang kedua dari PHBS di sekolah adalah jajan di kantin sekolah yang sehat. Di sini ada syarat kantin sekolah yang sehat. Apa saja? Yang pertama, makanan dan minuman yang dijual cukup bergizi, terjamin kebersihannya. Yang kedua, penjajah makanan berpenampilan bersih dan sehat. Yang ketiga, makanan yang bergizi akan meningkatkan kesehatan dan kecerdasan siswa, sehingga siswa menjadi lebih berprestasi di sekolah. Keempat, tersedianya air bersih yang mengalir dan memakai sabun untuk mencuci tangan dan peralatan makanan. Yang kelima, tersedianya tempat sampah yang tertutup dan saluran pembuangan air kotor. Yang keenam, adanya pengawasan terhadap kantin sekolah secara teratur oleh guru, siswa, dan komite sekolah. Indikator PHBS di sekolah yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Apa itu sampah? Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam. Ada beberapa jenis sampah. Yang pertama, sampah anorganik atau kering, yaitu sampah yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami.
Contohnya logam besi dan kaleng. Yang kedua, sampah organik atau sampah basah, yaitu sampah yang dapat mengalami pembusukan secara alami. Contohnya sisa sayuran, dan sampah dapur. Yang ketiga, sampah berbahaya. Contohnya botol obat nyamuk, jarum suntik bekas, dan lain-lain. Manfaat membuang sampah pada tempatnya yaitu dapat mencegah tubuh tertular dari penyakit dan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Indikator PHBS di sekolah yang keempat, mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Apa keuntungan mengikuti olahraga secara rutin? Yang pertama, terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, kencing manis. Yang kedua, BB atau berat badan terkendali. Yang ketiga, otot lebih lentur dan tulang lebih kuat. Yang keempat, bentuk tubuh menjadi bagus. Yang kelima, lebih pede atau lebih percaya diri. Yang keenam, lebih bertenaga dan bugar. Dan yang ketujuh, daya tahan tubuh terhadap penyakit menjadi lebih baik. Indikator PHBS di sekolah yang kelima, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan badan serta status gizi. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan kesehatannya. Indikator PHBS di sekolah yang keenam yaitu menjauhkan diri dari asap rokok. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu kandungan yang ada di dalam rokok. Ya, rokok itu mengandung 4.000 bahan kimia, 43 senyawa yang bersifat karsinogen. Bahan utama rokok adalah nikotin, tar, karbon monoksida atau CO, yang di sini banyak membahayakan buat kesehatan kita. Ya, misalnya nikotin bisa merusak jantung dan sirkulasi darah dan kecanduan. Tar, bahan kimia beracun yang menyebabkan kanker paru-paru. CO, gas beracun yang mengakibatkan berkurangnya oksigen sehingga sel-sel tubuh mati. Ya, jadi itu adalah kandungan yang ada di dalam rokok. Ya, kalau kita baca di sini kebanyakan merusak kesehatan atau merusak tubuh kita. Nah, yang berikutnya di sini ada alasan seseorang itu merokok. Yang pertama, ingin tahu atau mencoba. Merokok sekedar ingin tahu, percaya dapat berhenti kapan saja, sifat coba-coba dapat menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Itu dari poin ingin tahu atau coba. Poin yang keduanya, ingin dianggap dewasa atau maco. Jadi merokok itu dianggapnya lebih dewasa. Merasa dengan rokok di tangan lebih percaya diri. Rokok dipakai untuk menutupi kelemahan diri. Tidak sadar bahwa merokok membahayakan diri sendiri. Poin yang berikutnya, pengaruh lingkungan atau tekanan kelompok. Lingkungan mempunyai pengaruh yang besar agar seseorang itu merokok. Dan tekanan kelompok juga sama ya, mempengaruhi kita untuk merokok karena ada tantangan atau ancaman. Dan poin yang terakhir, korban iklan. Iklan rokok banyak menjual hayalan kecantikan, kekayaan, kesuksesan, pengalaman yang menantang. Efek iklan yang ditayangkan berulang-ulang mampu menghipnotis alam bawah sadar kita sehingga konsumen percaya pada iklan. Nah, di sini ada cara untuk berhenti merokok ya. Cara berhenti untuk merokok adalah
Yang pertama, punya keinginan yang kuat untuk berhenti merokok. Yang kedua, punya keyakinan dapat berhenti. Ketiga, segera tentukan waktu untuk berhenti. Keempat, berusaha berhenti sama sekali. Kelima, hindari situasi yang mendorong untuk memulai. Keenam, menyadari keinginan merokok lagi merupakan hal yang wajar. Dan yang ketujuh, tidak pernah berhenti berusaha dan selalu mencoba. Ya, itu poin yang penting ya. Jadi selalu dicoba bagi yang ingin berhenti merokok. Indikator PHBS di sekolah yang ketujuh yaitu memberantas jentik nyamuk secara rutin. Apa saja kegiatan memberantas jentik nyamuk? Jadi kegiatannya yaitu memeriksa dan membersihkan tempat-tempat penampungan air bersih yang ada di sekolah agar terbebas dari jentik nyamuk. Tempat perkembangbiakan jentik nyamuk di mana saja? 1. Tempat penampungan air untuk keperluan sehari-hari seperti bak mandi, ember, drum, tangki reservoir. Yang kedua, tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari seperti vas bunga, ketiak daun, tempat minum burung, lubang pohon, pagar bambu, mangkok, kaleng, dan lain-lain. Yang ketiga, tempat penampungan air alamiah seperti lubang pohon, lubang batu, dan lain-lain. Ya, jadi tempat perkembangbiakan jentik nyamuk itu adalah di tempat penampungan air. Ya. Terus bagaimana memberantas jentik nyamuk? Nah, untuk memberantas jentik nyamuk itu, ingat 3M+. Apa itu 3M+? Yang pertama, 3M yang pertama, menguras tempat penampungan air. Yang kedua, menutup tempat penampungan air. Yang ketiga, mengubur barang bekas. Dan plusnya adalah hindari gigitan nyamuk. Caranya bisa dengan tidur pakai kelambu ataupun memakai obat nyamuk. Indikator PHBS di sekolah yang terakhir atau yang ke-8 yaitu menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Mengapa harus ada jamban di sekolah? Yang pertama, menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Yang kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Di sini ada syarat jamban yang sehat. Syaratnya apa saja? Syarat yang pertama, tidak mencemari sumber air minum atau jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter. Yang kedua, tidak berbau. Yang ketiga, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. Yang keempat, tidak mencemari tanah di sekitarnya. Yang kelima, mudah dibersihkan dan aman digunakan. Yang keenam, dilengkapi dinding dan atap pelindung. Yang ketujuh, penerangan dan ventilasi cukup. Kedelapan, lantai kedap air dan luas ruangan memadai. Yang kesembilan, tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Ya, itu syarat jamban yang sehat. Lalu bagaimana cara memelihara jamban sehat? Yang pertama, lantai jamban hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air. Kedua, bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalam keadaan bersih. Yang ketiga, di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Keempat, tidak ada serangga, kecoa, lalat, dan tikus yang berkeliaran. Kelima, tersedia alat pembersih, sabun, sikat, dan air bersih. Dan yang keenam, bila ada kerusakan, segera diperbaiki.
Ya mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.